Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Kilani Haya, NIM 2018-143-112. Muatan lokal adalah sebuah mata pelajaran untuk mengembangkan potensi daerah sebagian upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau di madrasah. Selain itu, muatan lokal juga sebagai upaya melestarikan bahasa dan kebudayaan di mana sekolah itu berkembang. Di sini kami mengambil muatan lokal untuk kelas 4 SD tentang kesenian daerah, yaitu alat musik tradisional gambus yang berasal dari Bangka Belitung, di mana materi ini bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memahami nilai sejarah. Pembelajaran mulok mengenai kesenian dambus ini adalah pembelajaran yang mengajarkan peserta didik agar tidak mudah lupa dengan kesenian dari daerah sendiri dan agar tidak cepat punah. Dikarenakan anak muda zaman sekarang dapat kita ketahui sangat sudah jarang memainkan alat musik tradisional ini. Mereka lebih tertarik dengan alat musik, kemudian musik-musik modern yang dapat kita rasakan sekarang. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali jika lantunan Melayu khas Bangka Belitung ini terkikis oleh zaman dan teknologi pengumpulan data, di mana kami menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik tersebut adalah pengumpulan informasi, di mana kami sudah memilih narasumber, yaitu beliau adalah Bapak Heri yang berasal dari Desa Pataling, Mendo Barat, Kabupaten Bangka Induk, Kepulauan Bangka Belitung. Beliau ini adalah seorang yang kompeten dan kredibel dalam membuat dan memainkan alat musik dambus. Dalam pembuatan dambus ini cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama dan juga harus teliti, di mana di dalam membuat dambus ini memerlukan yang pertama persiapan, yang kedua pembuatan, dan yang ketiga adalah pemeriksaan. Bagian dari alat musik dambus ini yaitu bentuknya adalah bentuk kepala rusa, kemudian pemutar senar atau tuning, memiliki setang seperti biola, kemudian kulit atau triplek, memiliki lubang resonansi, lubang senar, kam. Memainkan dambus ini seperti memainkan gitar, tetapi sangat berbeda, yaitu dengan cara dipetik sama seperti alat musik yang sudah saya sebutkan tadi, gitar, tetapi dambus ini memiliki bunyi khas, di mana musik dambus ini yaitu adalah musik yang mendayu-dayu, yaitu musik yang dibawakan adalah musik Melayu khas Bangka Belitung. Di dalam musik dambus ini terdapat alat musik pengiring lain, yaitu adalah gendang, gong, tamborin, dan rebana, di mana alat musik ini untuk membantu memperindah suara lantunan nyanyian Melayu tersebut. Perkenalkan, nama saya Evon Pratama, NIM 2018-143106. Oke, baiklah. Langsung saja saya akan memaparkan materi pembelajaran molok kami tentang kesenian daerah yang berasal dari Bangka Belitung, yaitu dambus. Dambus di sini langsung alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatan dambus, yaitu ada yang pertama langkah persiapan, langkah pembuatan, dan langkah pemeriksaan akhir. Proses pembuatan dambus cukup rumit karena memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Di samping itu kita juga harus cermat dan hati-hati membuat dambus, memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menghasilkan dambus dengan kualitas yang terbaik. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu persiapan. Dalam persiapan ini biasanya yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan, dan yaitu memilih kayu, menyiapkan senar dan alat-alat
menyiapkan senar, dan alat-alat pembuatan. Cara memilih kayu yang dilakukan adalah cara melakukan yaitu dengan melakukan survei terlebih dahulu ke hutan dengan tujuan untuk mencari pohon mana yang sudah siap untuk ditebang. Pohon dipilih tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Hal ini dikarenakan agar kayu nantinya mudah dibentuk dan dihaluskan, serta suara dambus nanti bisa lebih bagus dan nyaring. Masuk ke langkah berikut, yaitu pembuatan. Setelah pohon ditebang lalu dipotong-potong sesuai dengan ukuran dambus, biasanya ukuran tersebut sudah baku. Hal itu didasarkan pada bentuk dambus selama ini. Lanjut, setelah dipotong sesuai ukuran, kayu lalu dibentuk menjadi dambus menggunakan pahat dan palu. Pada bagian badan perut dilubangi sehingga kosong dan berbentuk menjadi sebuah labu. Lubang ini berfungsi sebagai ruang resonansi 16 agar petikan senar gitar nantinya berdenting dan bisa berdengung. Lubang-lubang tersebut ada yang ditutup dengan kulit binatang, ada juga yang memakai triplek. Pada bagian atas ujung senar diberi variasi berupa ornamen kepala kijang, karena ornamen kepala kijang digunakan untuk menciptakan kebagusan ataupun biar bernilai nantinya dambus bisa enak dipandang. Lanjut, kijang juga dianggap sebagai binatang yang jinak dikarenakan kijang tadi juga digunakan sebagai maskot kota Pangkal Pinang karena keindahannya tadi. Setelah diperoleh bentuk dambus, lalu dihaluskan digunakan pisau raut. Langkah selanjutnya yaitu memasang senar dambus. Pada zaman dahulu senar dambus berjumlah 3 buah, sehingga terjadinya modifikasi di zaman sekarang, di masa sekarang ini menjadi 4 buah senar. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu setelah semua bentuk tersebut setelah semuanya terangkai dan terbentuk, lalu tahap selanjutnya yaitu memasang senar dan menyetel senar sesuai dengan nada-nada yang ada pada dambus. Nantinya dambus bisa dilakukan dengan bisa dimainkan nantinya. Lanjut, di sini saya paparkan hasil wawancara saya, yaitu gambar dambus. Di sini bisa dilihat, bisa teman-teman lihat ada gambar 5 buah dambus yang beragam dengan ornamen kepala kijang. Lanjut, ini foto saya waktu wawancara dengan Bapak Hendra. Nah, ini ada juga ini, dan ini merupakan pelengkap dari dambus tadi, yaitu namanya gendang. Oke, lanjut. Di sini mengapa kami mengambil materi dambus ini? Karena materi dambus merupakan, menurut saya sendiri, merupakan suatu ciri khas yang ada di kesenian yang ada di Bangka Belitung dan menjadi penguatan bagi kami sebagai anak generasi milenial atau anak muda. Lanjut, materi ini berkaitan dengan mata pelajaran SBDP di kurikulum 2013, yaitu Seni Budaya dan Prakarya yang ada di kurikulum 2013 yang revisi lama. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf sebelumnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya karena di sini kami tidak bisa memainkan alat musik dambus tadi dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan di lain waktu insya Allah pada kesempatan lain kami akan berusaha untuk belajar memainkannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembuatan dambus bangka diawali dengan pemilihan kayu yang sesuai dengan kriteria. Biasanya kayu-kayu yang dipilih seperti kayu nangka. Kayu nangka dipilih karena tekstur yang kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk. Biasanya dambus yang dibuat dari kayu nangka memiliki kualitas dan harga tinggi dibanding dengan kayu-kayu lainnya. Batang kayu yang dipilih dijemur selama 3 hari di bawah sinar matahari sampai kayu berubah warna dan memiliki aroma yang khas. Kayu yang telah dijemur kemudian dibuat pola sesuai dengan bentuk dambus yang diinginkan. Kemudian pahat mengikuti pola yang telah dibuat. Setelah menyerupai bentuk dambus, jemur kembali selama 10 jam selama 2 hari. Kemudian setelah dijemur, amplas hingga halus dan dilakukan proses pengecatan. Terakhir adalah finishing.